Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di kebun cabai milik petani ya, yang kebetulan ini pas kondisi mahal ya, cabai mahal. Tapi petani masih ada yang panen. Jadi panen. Apakah ini petani itu karena tahu bahwa bulan begini ya kan harga cabai akan mahal? Tidak. Nah, ini karena kebetulan ya. Karena kebetulan harga cabai mahal, petani masih punya tanaman yang berbuah. Nah, seperti itu. Sehingga petani menikmati harga yang mahal. Nah, pemirsa, jadi kenapa tanaman lombok atau cabai ini kok artinya kok sampai harganya bisa mahal-mahal seperti ini? Ya, karena ada beberapa faktor ya. Kalau dari sisi faktor budidaya, tanaman cabai itu memang tanaman yang susah perawatannya ya. Tidak gampang perawatannya. Mulai dari pembibitan sampai ke pengolahan lahan, apalagi ke pengendalian hama dan penyakit. Ini yang paling susah ya. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini paling banyak serangga ya, di mana serangga-serangga itu pada umumnya ya menjadi hama bagi tanaman-tanaman yang dibudidayakan oleh petani. Nah, seperti itu. Akibatnya maka petani harus berjuang melawan hama-hama yang akan merusak ya tanaman-tanaman yang dibudidayakannya, seperti itu. Nah, karena banyaknya hama ini dan tidak mudahnya mengendalikan hama pada tanaman cabai, begitu juga tidak mudahnya mengendalikan penyakit pada budidaya tanaman cabai, maka seringkali tingkat keberhasilan petani itu ya, tidak maksimal, walaupun sudah penuh dengan perjuangan ya, sudah penuh pengorbanan, baik itu pada waktu pengolahan lahan, di mana harus menyediakan pupuk organik dan menyediakan kapur ya untuk meningkatkan pH pada lahannya yang memerlukan biaya yang cukup besar ya. Maka bila kita tidak mau berkorban untuk menambahkan pupuk organik dan kapur pada waktu pengolahan lahan, nah ini resikonya ya, resikonya petani itu akan menghadapi berbagai macam hama dan penyakit ya, yang tidak mudah untuk dikendalikan ya. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan secara kultur teknis mulai dari penyemaian benih, kemudian pengolahan lahan, pemupukan, pengendalian hama pada waktu tanaman sudah mulai tumbuh dan berkembang, itu terus dilakukan ya, terus dilakukan sehingga tingkat keberhasilan atau harapan untuk panen itu ada. Jadi pada petani. Nah, contohnya seperti ini ya. Apakah dengan pemupukan dasar yang cukup, memberikan pupuk organik dalam bentuk kompos yang telah difermentasikan ya, atau telah diproses ya, menambahkan kapur dan seterusnya, akan bebas dari hama dan penyakit? Tidak juga ya, tetap ada, apalagi namanya penyakit yang disebabkan oleh virus. Ini contohnya nih. Nah, ini lombok ini atau cabai ini sudah kena virus. Ini perhatikan ya kan, berkeriting-keriting daunnya kan. Virus yang ada di cabai ini
ya kan, hampir setiap orang menanam cabai, tanaman cabai pasti ada virus ini masuk. Dan virus ini kalau penyerangannya itu besar dan tanamannya tidak tahan, maka tidak lama tanaman akan segera rusak. Walaupun tidak mati, tapi produksinya sangat amat rendah, ya, tidak bisa diharapkan. Buru-buru bisa kembali biaya untuk budidayanya, ya kan. Nah, oleh karena itu untuk persiapan dari awal, ya kan, itu harus betul-betul memenuhi anjuran para PPL terutama, ya, yang betul-betul biasanya mengamati. Nah, coba kalian ini kan, ini kena virus, ya, virus keriting ini betul-betul. Nah kan, padinya cabenya bisa berbunga tapi tidak jadi, ya kan. Ini yang sudah kena virus, gitu. Tapi ternyata ada juga yang lain yang masih tahan. Nah itu contohnya, ya kan, itu masih mampu berbuah dengan baik. Nah itu yang bisa menutupi, ya, yang bisa menutupi ketidakberhasilan pada tanaman yang lain yang ada di dalam satu hamparan. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menanam cabai berhasil, ya, bukan bebas dari virus, tapi tanaman cabai kita itu tahan terhadap serangan virus, maka pada saat kita melakukan pengolahan lahan, kita harus perhatikan betul-betul, ya, terutama mencukupi kebutuhan pupuk organik. Pupuk organik yang ideal itu dalam 1 hektar untuk tanaman cabai itu 20 ton, ya, 20 ton kalau mau bebas. Begitu juga kapurnya. Kapurnya itu kalau mau ideal, ya, dalam 1 hektar itu minimal itu 700 kilogram. Nah seperti itu. Dengan begitu tanaman itu nanti akan bisa tumbuh dengan baik karena kondisi pH-nya itu baik, dan porositas tanahnya juga baik, ya. Kemudian dengan tercukupinya unsur makro dan unsur mikro yang disediakan, itu akan membuat tanaman menjadi bertambah kokoh, ya, bertambah kokoh dan tahan terhadap serangan virus keriting itu, ya. Nah seperti itu. Jadi kalau mau tanaman cabai kita itu berhasil, kuncinya ada pada itu, pemberian pupuk organik, ya, pemberian pupuk organik dan kapur, ya, dan pemberian kapur. Kalau pemberian pupuk organik dan kapurnya cukup, nah walaupun ada serangan virus, tanaman akan mampu bertahan dengan baik. Nah, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.